besar itu juga begitu. Apa saya alami dari rasa tidak percaya diri menjadi semakin percaya diri. Lalu saya hubungkan dengan materinya Pak Bebek, bisa, harus bisa, pasti bisa. Dan itu penting Pak, sangat penting. Nah, apa kesan saya terhadap teman-teman? Yang saya sangat salut itu adalah kerjasamanya, kolaboratifnya. Sempat Romo bilang waktu produksi kertas ya, Pak Markus kok berani ya dorong-dorong ini. Saya bilang santai aja mau. Pokoknya penting saya punya pengalaman. Ternyata berjalan dengan baik kan permainan seperti itu. Nah, kemudian juga tidak hanya terlibat di situ, tetapi juga teman-teman sangat memperhatikan materi drama di luar Romo ini. Itu proses pembelajarannya luar biasa. Dan saya mengamati secara psikologis, karena sebenarnya saya ini adalah psikologi praktis, belajar dari pengalaman saya waktu di Freeport. Bagaimana menangani orang-orang yang berbeda, bagaimana meng-coach mereka yang berbeda. Nah ini saya bawa ke sini, sehingga saya semakin berani untuk menyampaikan materi dan makin berani untuk meminta teman-teman untuk semuanya terlibat. Sampai akhirnya sesi saya selesai dan saya refleksi pada saya sendiri bahwa kalau suatu saat ada lagi permintaan siap, dengan pasti tidak jauh audiensnya, apakah mereka senior ataupun junior seperti itu. Intinya bahwa teman-teman ini memang luar biasa, sangat terlibat. Ya kita juga, saya juga pribadi sangat memahami karena teman-teman masih idealis, penuh dengan kebiasaan skeptis itu muncul biasanya. Ya walaupun ya, hanya 1-2 orang, tapi itu saya pribadi bisa handle, Romo juga bisa handle. Dan skeptis ini adalah pembelajaran buat saya sebagai trainer, sebagai coach atau sebagai motivator. Dan teman-teman terima kasih sudah secara pribadi ada yang ngomong saya Pak Markus ini materi yang luar biasa. Saya sebenarnya pun puas. Ya memang materi ini saya katakan setidaknya itu 1 hari. Tapi ya jika saya sendiri bagaimana mengkondens materinya dengan kecepatan bicara, kalau terlalu lama mungkin malah tidak habis. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah dengan penuh perhatian, penuh kerjasama, bahkan tidak perlu harus panggil datang ke kelas, tapi datang ke kelas. Sekali lagi terima kasih teman-teman, mohon doanya buat saya pribadi dan sekarang Romo Ali silakan. Terima kasih Bapak Terus. Rekan Romo yang terkasih, saya banyak bergerak di BKP LII dan kita tahu BKP LII sekarang sedang menggarap ongoing formation, tetapi lebih ke kuratif pendampingan pembengkelan romo-romo yang bermasalah. Jadi selalu yang saya temui adalah beberapa imam yang dirujuk kemudian pengolahan pribadi, selalu aura negatif gitu ya. Nah ini suatu pertemuan yang bagi saya sangat positif dan wow daripada yang sebelumnya saya ikuti, karena memang saya banyak berkecimpung di sana. Saya 1,5 tahun di Galilee Center untuk bermasalah di Filipina. Tetapi perjumpaan di ongoing formation ini nuansanya lebih positif. Benar yang dikatakan Pak Markus, beberapa waktu ketika Romo Jeff itu mengirim permohonan itu, saya mengatakan siap. Tetapi saya tidak tahu apa yang akan saya sampaikan. Berkali-kali saya baca itu, orangnya ini maksudnya apa ini? Disuruh apa ini? Karena bukan satu keuskupan yang dibuat korps satu jadi satu gitu ya. Tetapi ini wakil dari masing-masing keuskupan dan membangun persaudaraan gitu. Sempat merenung dengan seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Dan akhirnya saya harus membawa ke suasana yang lebih positif dan sukacita. Saya merasa Romo Jeff meminta saya dan juga kami, bukan ahli tetapi mungkin lebih karena punya hati lah. Sejak awal saya punya hati untuk para imam dan Pak Markus juga punya hati untuk para imam. Maka ini yang saya bawa ketika pertemuan, dan saya pernah bersama dengan Pak Markus
Markus saya berenang bersama dengan Pak Bebet. Kemudian dalam perenungan saya, ini kalau kolaborasi dikombinasi menjadi kolaboratif, jadi menarik. Dan baru pertama ini kami bertiga itu berkolaborasi. Saya dengan Pak Markus membantu kita memberi tools cara melihat diri dan cara melihat orang lain, dan itu semua menjadi bekal kita dalam membangun komunikasi, bekerja sama, dan juga melayani orang. Saya kira saya merasa ini tidak cukup ini kalau hanya kognitif dan psikomotoriknya, perlu di deep impact gitu ya ke hati, relung hati yang dalam. Jagoannya Pak Bebet. Kemudian saya kontak dia ya oke. Ya. Maka terjadilah pertemuan 3 hari ini, dan saya hasilnya wow, bukan karena saya, tetapi yang jelas karena Anda semua juga istimewa. Pertama, pengurusnya sejak awal ya, Romo Jeff, Romo Maxi, dan Romo Iman sudah istimewa dan membuka pertemuan pasingan ya ketika misa itu dengan disposisi yang positif, sehingga tidak ada resistensi di antara kita. Saya mengingatkan bahwa 3 profesi yang susah untuk diberitahu adalah imam, dosen, dan dokter. Dan beberapa di sini Romo dosen lagi, atau guru lagi, itu kan yang mudah. Tetapi kerendahan hati, kemudian sikap pembelajar itu ada dalam diri Anda, sehingga proses dari hari ke hari, bahkan sampai di hari terakhir itu saya merasa luar biasa ya. Bukan karena kami, tapi Tuhan memang luar biasa untuk kita semua dan bekerja selama 3 hari ini. Maka tepuk tangan untuk Tuhan. Para Romo, saya sih merasa nggak capek ya, Pak. Iya, betul saya juga. Nggak capek. Udah, kami nggak capek, kami senang. Kayak kami nggak ada energi yang kuat, justru kami mendapatkan energi. Ya. Maka semoga itu yang Anda rasakan juga. Mendapatkan energi ya? Yes. Bisa. Dan saya yakin ini energi yang luar biasa, powerful. Silahkan dibawa ke tempat Anda masing-masing, terus dimantrakan, diinternalisasikan, dan semoga menjadi better priest dimanapun Anda ditempatkan. Itu saja Pak Romo. Terima kasih dan provisiat untuk Anda semua. Mari sekali lagi kita tepuk tangan untuk kepada tiga. Sekarang kita mendengar pesan-pesan dari kita sekalian. Yang pertama dari Radio Sumatera. Boleh maju semua dan silakan 1-2 orang berbicara, menyampaikan kesan dan pesan. Radio Sumatera. Biar maju lagi daripada, biar tidak piring lebih di depan daripada kita. Oke. Markus, kami sepakat untuk menyampaikannya mewakili kesusahan masing-masing. Regio. Saya sendiri merasa sangat-sangat bersyukur atau berlimpah syukur karena mendapatkan tugas yang baru dari Romo Erwin dan Pak Markus. Karena apa? Karena saya bekerja di Lembaga Psikologi Terapan Persona Keuskupan Pangkal Pinang, khusus di divisi fisik fisioterapi, yang setiap hari melakukan asesmen, pemeriksaan
kepada pasien, klien, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus, autis, Down syndrome, cerebral palsy, dan lain-lain. Maka saya tidak banyak berbicara mulai dari proses sejak awal. Saya ingin fokus untuk mengikuti sampai akhir, dan yang paling menarik yaitu materi semalam dari Pak Markus soal bagaimana menjadi coaching. Ini yang paling penting bagi saya karena saya sadar bahwa meskipun saya sudah biasa menggali informasi untuk mendapatkan diagnosa yang tepat bagi anak-anak berkebutuhan khusus pasien yang saya layani, tapi saya sadar saya belum menjadi seorang coaching yang baik. Dengan materi itu, matur suwun ya Pak Markus, Om Erwin, saya semakin diperkaya, memperoleh tools yang baru untuk saya aplikasikan di dalam tugas saya di Lembaga Psikologi Terapan Persona, unit karya Kesupan Pangkal Pinang. Maka saya merasa bersyukur, tidak merasa ini ya, bahwa saya itu diutus oleh keuskupan datang ke sini tidak sia-sia untuk mendapatkan ilmu ini untuk saya aplikasikan di karya saya. Itu kesan saya untuk Romo Erwin dan Pak Markus terkait dengan materi yang sangat berguna bagi saya. Jadi terima kasih. Tambahan dari Selamat malam semuanya. Malam. Saya dari Keuskupan Agung Palembang, tempat karya ada tuliskan untuk saya. Yang pertama menjadi pastorakan di Stefanus Martir Curug, Bengkulu, dan yang kedua menjadi pimpinan rumah retret di Sindang, rumah retret Sindang Jatim. Dan ini menarik, secara pribadi menarik bagi saya karena saya akan merekrut karyawan-karyawati rumah retret. Dan ini sangat mumpuni bagi saya secara pribadi. Masih usia tamisan baru 11 bulan saya, dan saya sudah diberikan tugas untuk memimpin satu lembaga. Dan ini untuk bagi saya satu hal yang menarik. Terima kasih banyak Pak Markus untuk mengenal ini. Dan untuk Romo Erwin, sejak seminari menengah itu saya punya masalah dengan bagian psikologi. Saya benci orang-orang psikologi. Iya. Saya jujur, saya sempat cari beberapa kita, saya benci orang-orang psikologi karena saya pernah dilukai oleh guru-guru psikologi. Tapi ketika diutus oleh Bapak disembuhkan psikiater. kegiatan ini, awalnya terus saya tidak mau, tapi saya coba paksa. Dan ternyata memang ya belum sampai 100%, tapi saya begitu menikmati kegiatan ini dan begitu menarik bagi saya. Dan yang berikut, secara pribadi bagi saya, kami semakin look in altum untuk diri kami sendiri. Kami semakin masuk dan tenggelam dalam diri kami sendiri. Nah ini yang bagi saya menarik untuk saya. Terima kasih untuk Romi Irfan, terima kasih untuk Pak Markus dan untuk Pak Bebek. Terima kasih untuk semua, untuk rekan-rekan yang lain. Satu dua kata. Harus. Satu dua kata. Biar nyata sudah hadir. Di video ini. Sudah di video ini. Dokumentasi ini. Walaupun tampang saya seperti begini, tapi saya itu pecinta damai. Maka ketika mendengar di komunitas pastoral sana terjadi persoalan pastoral ini, terjadi persoalan antara yang menjadi kepala dengan yang resah dan tertekan itu sedih. Saya terkadang sedih. Itu yang terus saya bagaimana mencari jalan keluar, cara supaya persoalan-persoalan ini kalau bisa diminimalisir. Maka ketika menjadi pastor dan ditempatkan pertama kali dengan seorang pastor dari Flores, Tabantuka, Franciscus Aliando, beliau datang menjemput saya di keuskupan. Di tengah jalan saya bilang kita berhenti, kita cerita dulu, makan apa kayak minum apa kayak, kita cerita
biar nanti kita memiliki satu kesempatan, kesepakatan, sehingga nanti saya tidak mau dengar bahwa nanti di komunitas kita, di pastoran kita ada konflik, ada persoalan dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi saya malu kalau ketika mendengar komunitas-komunitas di pastoran ini ada persoalan. Maka ketika masuk ruang pertemuan dan membaca tema itu, apalagi subtemanya itu, wah, sebenarnya ini yang sebenarnya perlu diterapkan di setiap komunitas, sehingga sekali lagi persoalan-persoalan, kurangnya komunikasi, kurangnya kerjasama, ada senior junior, tidak perlu ada lagi. Maka dari relung hati saya yang terdalam, saya katakan bahwa saya sangat senang, sangat merasa istimewa mendapatkan kesempatan ini untuk pertama-tama mengenal diri saya sendiri, siapa saya. Lalu ketika di komunitas saya berusaha untuk menggunakan apa yang sudah saya dalami di sini untuk mengenal siapa rekan atau teman kerja saya, kerja sama dengan saya, sehingga kurang lebih walaupun mungkin tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi diminimalisasi persoalan-persoalan, sehingga umat benar-benar menemukan kedamaian, kebaikan dan lain-lain sebagainya dalam diri kita para gembala ini. Itu dari saya, terima kasih. Tinggal sudah bicara, saya bicara. Nanti satu semua dulu. Saya romo muda yang punya 4 SK di Keuskupan Tanjung Karang. Saya tidak tahu mana yang pertama, yang prioritas, tapi semua saya jalani dengan baik. Yang pertama, saya sebagai pastor rekan di sebuah paroki. Lalu yang kedua, saya sebagai ketua komisi kepemudaan Keuskupan. Lalu yang ketiga, saya sebagai bagian dari divisi aset pertanahan Keuskupan. Sejak saya selesai pendidikan dari seminari sampai dengan hari ini, belum dicabut SK itu, ya mengurus sertifikat dan sebagainya, dan semua itu saya kerjakan dengan baik. Setidaknya sampai kurang lebih 3 tahun, sekitar 200-an sertifikat tanah gereja saya kerjakan. Gitu. Lalu yang keempat, saya sebagai ketua pengawas di sebuah yayasan sosial Pelita Kasih, tempat anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi itu 4 tugas SK saya yang sampai sekarang. Meskipun sudah ada bahwa akan ditambahi 1 lagi. Pertemuan selama kurang lebih dari hari Senin sampai dengan hari ini itu sangat membantu, dan saya bersyukur. Sebenarnya bukan saya yang diutus, tetapi karena tidak ada yang bersedia untuk berangkat dengan alasan ada jadwal dan sebagainya, akhirnya saya berangkat. Saya orang terakhir yang dihubungi, begitulah, dari Unium sendiri, karena ada rekan-rekan muda yang lain yang karena tidak di komisi, yang tidak memungkinkan untuk berkegiatan di luar Keuskupan. Akhirnya saya lah yang terakhir dihubungi. Oke, kita bicara dengan Pastor Paroki, berangkat aja nih. Oke, saya berangkat. Dan saya bersyukur, yang pertama untuk saya secara pribadi sebagai imam, membantu saya untuk semakin melihat lebih dalam tentang diri saya. Karena selama ini di seminari, katakanlah di pematang siaran, itu hanya tes psikologi aja. Paling mentok bimbingan rohani. Bimbingan rohani bukan psikolog. Ya para romo yang tugas di seminari tidak punya basic yang memang paham tentang psikologi. Taunya hanya lihat cover, oh kamu seperti ini, dan itu dihafal sampai tingkat 6. Begitu. Orangnya seperti ini, oh, dan ini diingat ini sama staf seminari sampai nanti selesai, sampai tamat gitu. Jadi yang dilihat aja covernya, oh karena ini seperti ini. Paling ya pembinaan dengan olah rohani, seri membantu, ya cukup membantu, tetapi lebih-lebih pertemuan beberapa hari ini itu sangat membantu saya semakin mengenal siapa diri saya untuk saya sendiri. Lalu membantu saya
harapannya untuk kedepannya saya menjadi imam yang seharusnya begitu, sesuai dengan harapan gereja, menjadi pribadi yang seharusnya jadi romo itu seharusnya seperti ini begitu, dengan pengolahan doa ini. Lalu semakin membuka cara pandang saya berkaitan dengan orang lain, kemudian akan mendukung tentang rencana-rencana kegiatan-kegiatan secara khusus di orang muda. Kalau kemarin ditanya, Romo yang waktu bagian malam itu ditanya, jadi memang rencana saya nanti di bulan 8 akan mengadakan pelatihan sampai nanti SK itu berakhir tentang kaderisasi kita dan militansi iman itu berkaitan dengan orang muda. Terima kasih banyak dari OGF Indonesia. Itu dari saya mewakili kesempatan dengaran. Terima kasih Pak Edwin, Pak Markus, kemudian Pak Beben semuanya. Terima kasih. Itu saja. Selamat malam. Tambahkan ini semua hebat karena pengurus Unindo yang luar biasa yang menyediakan memiliki tempat yang nyaman untuk menyatukan kami semua 50 lebih romo yang di sini, lalu juga menyusun tour kegiatan dengan tema yang menarik. Jadi untuk pengurus Unindo, romo aksi dan penanggung jawab, kasih banyak untuk itu untuk kegiatan ini. Itu ada tambahan. Kalau saya secara pribadi, Biar tidak cuma makan saja tambah. saya memang Biar tidak cuma makan saja saya tambah. berusaha untuk membangun kebaikan sejak frater kepada sudah 3 tahun berturut-turut 3 orang frater top bersama saya. Begitu masuk paroki, saya selalu katakan jangan membangun permusuhan sejak saat sekarang ini. Iya, karena yang saya lihat itu justru kita membangun permusuhan itu sejak frater. Ketika yang frater datang kok, kita berusaha untuk buat pusing dia. Lalu ketika dia jadi pastor, sudah sama-sama pastor, kita mau apa? Satu komunitas pula. Maka saya kepada frater-frater yang datang toh, jangan membuat permusuhan sejak saat ini. Kita berusaha untuk baik. Kepada pastor muda yang dulu jumpa di seminari dan sekarang sudah sama-sama menjadi pastor pun, selalu saya katakan, boleh yang senior-senior ini, tapi kita yang sekarang ini membangun yang baik, jangan seperti yang sudah-sudah. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari Radio Sumatera. Silakan duduk. Seri sudah sangat mendalam, ada ungkapan pengalaman lalu sesudah itu terima kasih. Untuk radio-radio berikut kita teruskan lagi serinya, langsung pesannya apa lalu pesannya apa. Ya, oke. Kita ke Radio Kalimantan. Radio Kalimantan. Mari teman-teman dari Kalimantan, Pontianak. Seluruh. Satu menit, 2 menit gitu ya. IKN. Ayo maju. Ayo maju. Untuk proses ramai kira-kira pesannya apa lalu pesan. Baik, Pak Pastor, nama saya Pastor Yakobus Lagar. Saya bertugas di Paroki Santo Yakobus, Uskupan Agung Pontianak. Ya, pesta nama hari ini ya. Yakobus Rasul. Jadi kesan saya sebagai pastor muda yang baru kehabisan 1 tahun 5 bulan ditempatkan di paroki baru. Untuk materinya sangat membantu saya, terutama untuk mengenal karakter umat. Ya, dengan materi-materi itu
bagi saya sangat membantu dalam pelayanan saya terutama untuk pemilihan DPP. Itu jadi materinya sangat bermanfaat karena saya juga baru baptisan, belum terlalu mengenal karakter umat, ini sangat membantu. Itu saja, terima kasih. Saya Pastor Wandi dari Uskupan Sintang sebagai pastor kepala paroki di Ambalau, itu ujung Sungai Melawi. Sebenarnya baru pindah 1 minggu yang lalu, belum sempat misa minggu dengan teman. Harus menekan di sini. Sudah 2 paroki menjadi pastor kepala dipercaya oleh Uskupan. Ketika mau menjadi imam diosesan, saya dulu pernah ditantang oleh pastor paroki kami. Kenapa kamu pilih imam diosesan? Itu tidak ada persaudaraan, tidak ada pola konstitusi atau statuta yang mengatur tentang hidup persaudaraan kalian. Jadi kau bukan susah. Sampai selesai pendidikan, sampai saya berusaha menulis selama di S1 tentang persaudaraan, S2 juga menulis tentang. Dan saya merasa bersyukur ketika ada wadah yang disebut dengan Unindo atau Union di Uskupan. Lebih panas. Ternyata Imam Diosesan punya persaudaraan yang kuat atas nama Union atau Unindo. Saya bangga untuk atas nama itu. Kemudian akhirnya diutus oleh Uskupan untuk datang mengikuti OGF. Pertama, ya tentu bersyukur karena bertambah banyak sahabat, teman, saudara, dan berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa, diutus untuk berbicara tentang persaudaraan. Saya semakin mengenal diri, semakin juga berusaha tahu siapa sebenarnya saya menurut tipe atau karakter yang disampaikan oleh Pastor Erwin, oleh Pak Markus. Kemudian mendapat hal yang luar biasa juga tadi satu hari, seperti membongkar tembok-tembok dan tombol-tombol yang sepertinya sekat, yang membuat ketakutan, kecemasan. Rasanya itu terbongkar. Ada ya rekonsiliasi diri. Karena memang dapat hal yang banyak dan luar biasa itu, yang merasa bersyukur dan terus mau menjadi saudara bagi semua. Dan saya salut atas semua kita yang luar biasa. Demikian. Baik, nama saya Romo Basri dari Uskupan Tapak. Kesan saya sangat menarik, menyenangkan karena saya pribadi setiap famili saya menjadi saudara, paling tepat menjadi saudara. Yang kedua, akhirnya saya memahami bahwa segala sesuatu kembali kepada diri kita sendiri. Mau jadi apa, mau membawa apa pulang nanti. Seperti pesan Pak Markus, Pak Erwin, Pak Bebet sama. Para Romo mau jadi apa? Nah, saya sangat berkesan kenapa? Mau jadi apa? Mau jadi maling kah? Mau jadi penjahat kah? Intinya mari menjadi saudara bisa sama dengan menabur kasih dan melayani Tuhan. Kemudian pesan saya teruskan OGF ini karena bisa bermanfaat setidaknya untuk saya. Semoga ini bisa membantu saya di komisi keluarga juga sebagai pastor. Kata itu depan akan naik apa saya tidak tahu beberapa SK setiap bisa sebut SK tapi yang sudah percaya apa saja silakan. Saya kira itu terima kasih. Baik, selamat malam. Semuanya, selamat malam. Nama saya Pastor Kristianus Atun. Saya berasal dari Kusumana Pontianak. Saya bertugas di Paroki Santi Yesus Maria KMI 1000, Hulu Sungai Latak. Jadi kesan saya selama OGF ini bagi saya menarik. Nah, meskipun dengan berbagai tes-tes yang ada cukup banyak, tapi bagi saya ini baik karena sudah lama tidak tes psikologi. Saya pikir kalau ini baik juga untuk melihat seberapa jauh saya ini gila atau enggak gitu Pak. Tapi masih normal juga. Meskipun saya dari hasil tes saya menyadari bahwa saya ini tipe turis. Saya dapat inspirasi tentang turisnya. Saya ini termasuk tipe turis yang enggak terlalu betah untuk lama-lama di kelas atau di mana aja. Senangnya jalan-jalan. Nah, bagi saya senang juga karena belum pernah
lama dikerja. Ini bagus bagi saya. Terima kasih kepada Pastor Erwin, Pak Markus dan juga Pak Bebet dan tim sudah membina kami selama kurang lebih 4 hari di tempat ini. Pesan saya untuk OGM ini kalau bisa terus berlanjut, jangan sampai redam, ya, jangan sampai tiba-tiba lalu hilang, lalu kemudian muncul lagi. Lanjutkan OGM ini sebagai sarana pembinaan bagi imam-imam muda, karena Kongregasi Ordo punya pembinaan lanjut untuk imam-imam mudanya. Imam diocesan saya rasa perlu juga. Hanya bagi saya outingnya ini kurang menarik bagi saya, karena outingnya di jalan sendiri-sendiri. Kalau kita outingnya bersama pasti lebih seru. Artinya satu hari khususkan untuk outing kita, keliling-keliling kemana aja kan. Jadi ada momen-momen foto bersama di tempat yang mungkin di Candi kan, di Malioboro kan. Nah, jadi bagi saya mungkin boleh dipikirkan untuk outingnya kita bersama-sama. Itu saja. Terima kasih. 3 menit sudah. Ya, selamat malam. Saya Romo Yonas dari Keuskupan Agung Samarinda. Ini juga yang akan saya bawa ke Keuskupan, sekaligus juga ke paroki yang baru. Karena ketika retret kemarin Keuskupan, Bapak Uskup, para imam, bruder, suster membawa yang baru, yakni mutasi kami yang baru. Saya juga dipindahkan ke pedalaman, yakni ke ujung Sungai Mahakam. Tepatnya di Terus kemudian sama Pastor Willy menunjukkan mungkin secara Tuhan, panggilan Tuhan kalau dekat begitu kan, nanti ikut OGM. Kok ini tidak semua kayak diajak ini Tuhan begitu. Habis itu siapa tidak tahu begitu. Ternyata akhirnya satu adik kadang yakni Romo Barce, seperti itu kami berdua. Jadi kami sudah tanya-tanya, ini OGM maksudnya apa seperti itu, karena ada satu juga rekan imam yang pulang dari pembinaan, memberikan gambaran, saya waktu pembinaan 1 minggu itu saya sendiri, buset. Lalu terus kami ini pembinaan cuma 2 orang saja begitu toh. Artinya ini kami mau dipindah bagian apanya seperti itu. Jadi ketika datang ke sini ada rasa kecemasan, kira-kira mau pembinaan bagian apa. Tapi ternyata ketika dilihat dari jadwalnya, putusan 2 imam setiap uskupan sebanyak 37 uskupan, puji Tuhan seperti itu. Dan ternyata kemudian memang ada hal yang menarik, yakni memang kita dilatih serta dinilai juga tentang beberapa contoh tes kepribadian, yang salah satunya menarik buat saya itu yakni diberikan oleh Romo Erwin, dan juga barusan saya chat masukkan ke dalam grup imam diocesan Keuskupan supaya sampai di sana siapa yang tertarik untuk mengetes tentang 16 personalities kepribadian seperti itu, mungkin japri saya seperti itu supaya nanti mungkin gambarannya seperti apa. Cukup menarik karena nanti ini akan kita lihat ketika bersama dengan rekan-rekan, apalagi kalau misalnya rentang usia tadisan imamat itu cukup jauh dan cukup kaku antara Romo muda dengan Romo tua, Romo senior maksudnya. Jadi oleh karena itu saya bersyukur banget bisa berjumpa pembinaan OGM tes kepribadian, sekaligus juga bisa berjumpa dengan rekan-rekan imam muda se-Nusantara ini. Terima kasih. Saya Pastor Ampong dari Palangkaraya, Pastor Rekan Katedral dan juga Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan. Sudah ditunggu pesta. Pertama-tama disposisi saya ketika mau kesini itu setelah melihat judul, awalnya macam ada rasa penolakan. Lalu sehari sebelum berangkat kami menghadap Bapak Uskup, kami sudah di briefing 1 jam. Lalu ternyata setelah sampai sini, dan juga saya itu termasuk tipe yang meskipun introvert tapi yang suka juga yang kayak Pastor Krisa juga. Dan juga untuk misalnya duduk mendengarkan itu berat.
rasanya cukup saja sudah di bangku S1 dan S2. Kalau lihat PowerPoint dengan segala macam, itu berat. Makanya pernah kata apa namanya, bahwa yang paling sulit itu yang pastor, dosen, yang dokter. Tapi kemudian pas ketika misa pembuka itu di awal di khotbah dan juga pengarahan bahwa kita harus mendisposisikan diri kita menjadi rendah hati, menjadi pribadi yang untuk merendah dan mendengarkan. Dan sejak saat itulah semacam mengubah semua paradigma itu, sehingga rasanya waktu 3 hari ini sepertinya masih kurang. Jadi saya itu dari awal sampai habis itu sangat antusias mendengarkan semua materi dari Romo Elwin, Pak Markus, Pak Beben, atau apapun itu. Dan kalau melihat dari pengalaman mengenai tugas saya di Komisi Kepemudaan, maka misalnya materi tentang coaching itu sangat masuk. Lalu juga mengenai pengenalan diri saya, ternyata mungkin saya selama ini terlalu sombong, tidak mau rendah hati. Jadi ketika berhadapan dengan orang, seolah-olah orang lain itu adalah orang sulit, kadang-kadang. Padahal bisa saja mungkin setelah malam kita sendiri yang sulit. Ataupun misalnya ketika berhadapan dengan orang sulit, ya kita yang pertama-tama harus menyesuaikan diri. Misalnya di komunitas pastoral, ya. Awalnya dari kemana? Nah, intinya bahwa lalu juga soal komunikasi. Saya belajar banyak soal komunikasi karena saya merasakan bahwa setelah dari hasil tes pribadian, saya merasa bahwa di bagian komunikasi itu saya masih kurang, sehingga banyak terjadi miskomunikasi antara saya dengan Pastor K atau juga dengan teman-teman UMK yang saya dampingi. Maka melalui kegiatan ini saya mengibaratkan seperti tim ini, Romo Elwin, lalu Pak Markus ini seperti sudah memberikan saya ada cangkul, lalu pipi, segala macam. Jika saya bawa pulang untuk seperti olah di kesupan tanam, dan bagi saya ini adalah tugas yang berat karena menjadi duta persaudaraan. Itu yang selalu saya ingat dan akan saya bawa ke kesupan. Terima kasih untuk Melly dan juga Munindo. Kenapa beda lewat? Sama-sama kan? Pelan-pelan. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Saya Pastor Benyamin, Projo Kuskupan Palangkaraya, namun saya bukan orang Dayak. Saya orang Liau, Kabupaten Sika, teman bergabung di Projo Kuskupan Palangkaraya. Saya ditabiskan menjadi imam tanggal 20 Mei 2018. 3 tahun 4 bulan saat ini saya bertugas di lembaga karya yang memperhatikan kelangsungan hidup kawanan ternak, babi, sapi, dan saya sungguh menikmati tugas pengurusan itu karena di Injil Markus bagian terakhir itu, pergilah wartakan Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk itu menjadi kata kunci. Dan berkaitan dengan ongoing formation yang telah kita laksanakan bersama, saya langsung dihubung oleh Bapak Uskup dan juga Ketua Unio, yaitu Romo Gonzaga. Saya menanggapinya dengan penuh sukacita, ibaratkan di dalam kisah Injil seperti sukacita
Elizabeth ketika dikunjungi Bunda Maria. Dalam, sekali. Dalam. Kali itu karena ya jujur secara manusiawi saya ada mengalami kejenuhan berhadapan dengan kawanan ternak dan juga urusan kebun ini. Jadi saya berpikir ini merupakan suatu kesempatan yang baik untuk bertemu dengan teman-teman secara khusus Project Indonesia. Ada satu permenungan refleksi yang saya temukan di tempat ini berkaitan kita kaum berjubah, para imam dan juga umat Allah. Keluarga-keluarga Kristen yang ada, mereka hidup bersama berdasarkan Asli orang Ending. koleksi, seleksi, eksekusi. Ditanggapi melalui acara adat dan pemberkatan di dalam gereja. Sementara kita kaum berjubah, para imam ini hidup bersama berdasarkan SK dari Bapak Uskup. Kita para imam pembinaan sejak dari mungkin ada yang dari seminari kecil, lalu seminari menengah, seminari tinggi, dan pada akhirnya sampai dengan stabisan. Tidak kurang yang namanya membaca dan merenungkan kitab suci, meditasi, rekoleksi, retret. Namun maaf, ada juga persoalan terjadi. Bahkan ada juga yang meninggalkan imamatnya. Saya pribadi dengan situasi seperti itu saya sedih. Ya. Serius ini saudara-saudara. Anggap saja. Ya, ketika ada imam yang keluar saya sedih dan saya pribadi saya mendoakan. Dan saya ketika ada umat yang memulai menggali persoalan imam yang keluar, saya berusaha dengan berargumentasi untuk dalam arti tertentu seperti pembenaran, tetapi ya itulah suatu usaha. Karena apapun yang terjadi, imam yang keluar itu dia pernah menjadi barisan kita. Pesan. Lalu yang Pesan. keluarga-keluarga Kristen itu, walaupun mereka kalau hidup bersama berdasarkan koleksi, seleksi, eksekusi, tetap juga ada yang cerai. Lalu kesimpulan terakhir, bukan suatu pembenaran, tapi satu permenungan bagi saya. Dunia tempat kita beradanya adalah tempat kita berproses menuju kepada kekudusan. Persoalan jatuh bangun itu adalah suatu proses. Maka mari dalam proses ini secara khusus kita sebagai imam ini untuk saling meneguhkan dan menguatkan di dalam satu kuskupan, satu paroki dan juga dalam satu dunia Indonesia. Jadi saya pribadi saya sangat senang karena bisa terima kasih. Betul. Jangan terpengaruh dengan casing dan jumlahnya. Itu hanya sekedar hiasan di atas meja. Terima kasih atas kebersamaan Pak ini, Romo Erwin, Pak Markus, Pak Bebet dan juga tim yang telah memberikan materi untuk kami semasa pribadi. Saya sangat senang dan mari kita saling mendoakan. Walaupun berbeda keuskupan, berbeda provinsi dan berbeda pulau, tidak masalah karena zaman sekarang jauh di mata dekat di jalan. Terima kasih. Selamat malam kita semua. Sekali ada tujuan. Selamat malam kita semua. Saya Prof. Meki dari Keuskupan Sangger, Kalimantan Barat. Lalu sedikit juga menceritakan sebenarnya saya sudah mengikuti OGM Ongoing Information yang online tahun 2021. Waktu itu saya baru ditabiskan menjadi imam. Kalau tidak salah saya masih punya sertifikatnya.
tapi saya lupa mengikuti kegiatan itu karena waktu itu saya riwaribi kan, bisa saja saya tutup kameranya, saya pergi kemana-mana. Lalu saya laporkan kepada Keuskupan saya sudah mengikuti OGF ini sertifikatnya. Kemudian beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah kami Unio langsung ditunjuk lagi sama Pitjen dan Ketua Unio, Pastor Meki dan Pastor Chris ikut OGF di Jogja. Saya tidak menolak, langsung saja saya siap ikut. Ya, saya pikir sambil jalan-jalan, saya sudah lama tidak ke Jogja, terakhir 2019. Mengikuti OGF kali ini bagi saya sangat menarik karena saya bisa melihat pribadi saya sendiri. Waktu saya di seminari tinggi juga pernah mengisi tes psikotes di Seminari Tinggi Providensia di Keuskupan Surabaya, dan sepertinya ada beberapa perubahan yang terjadi dalam pribadi saya. Pertama-tama, saya menjadi imam sudah 3 tahun lebih ini. Ada otoritatif yang ada dalam diri saya, itu yang saya lihat. Yang dulunya tidak begitu. Lah ini yang perlu saya rubah. Otoritatifnya lebih pada bukan kepada umat secara umum, tetapi dengan beberapa orang, kemudian anak asrama yang saya bina, anak asrama perempuan 40. Cocok di sebelah memang. Nah, jadi kok bisa begini saya berubah. Kali. Saya yang dulunya bisa tenang, kalem, kok bisa menjadi orang yang kan mudah marah. Nah, itu berubah. Dan puji Tuhan di OGF ini saya bisa melihat itu. Semoga dengan adanya OGF ini saya pulang nanti saya bisa merubah itu dan juga berrelasi dengan Romo Paroki atau Pastor Paroki. Saya bisa ya mengatasi semuanya itu berrelasi dengan Pastor Paroki supaya saya bisa menjadi pastor yang rendah hati, ya, pastor yang rendah hati, hidup dalam persaudaraan. Ngomong dulu bertanya. Ini kakak kelas yang jauh tapi kami berdua sangat akrab. Ya sudah begitu aja. Terima kasih kepada Romo Erwin, Pak Markus, Pak Bebet, kemudian Romo Mansi yang sudah memfasilitasi ini semua sehingga kami bisa melihat pribadi kami sebagai imam muda yang perlu berkembang menjadi duta persaudaraan keuskupan. Terima kasih. Mau undang? Sudah. Oke, sudah. Terima kasih.